Halo semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam dunia TI, yaitu Input, Output, Storage, Operating System, dan Utilities. Dalam dunia komputasi, input atau output adalah komunikasi antara sistem informasi seperti komputer dan dunia luar. Bisa manusia, bisa juga sistem lainnya. Input itu data yang masuk, dan output adalah data yang keluar. Materi ini sangat penting untuk kamu yang ingin memahami dasar-dasar teknologi informasi. Tujuannya agar kita mampu menjabarkan konsep-konsep dasar TI dan menggunakannya secara etis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu perangkat input dan output device. Adalah perangkat keras yang memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer. Contohnya itu seperti keyboard dan mouse adalah perangkat input. Kemudian ada monitor dan printer, itu adalah perangkat output. Menariknya, pengertian dari input atau output ini tergantung dari sudut pandangnya. Misalnya printer menerima sinyal dari komputer, itu dianggap input untuk printer. Lalu mencetaknya, maka itu dianggap output bagi kita. Selain itu, dalam arsitektur komputer, semua data transfer dari CPU dan memori utama itu juga bisa dianggap sebagai proses input dan output. Selanjutnya kita bahas storage alias media penyimpanan. Storage itu ada dua jenis utama. Yang pertama itu adalah primary storage atau memori utama seperti RAM atau bisa disebut juga random access memory. Memiliki kecepatan akses yang tinggi sehingga dapat memproses data dengan lebih efisien. Namun kapasitasnya biasanya lebih kecil dan data yang disimpan akan hilang saat perangkat dimatikan. Kemudian yang kedua adalah secondary storage seperti hard disk. Kapasitasnya besar, permanen, dan tetap menyimpan meski listrik dimatikan. Kita bisa menyimpan berbagai file seperti dokumen, foto, dan video atau audio di storage ini. Bahkan perkembangan teknologi sekarang memungkinkan penyimpanan yang sangat besar dalam ukuran fisik yang kecil. Sekarang kita masuk ke operating system atau sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur seluruh sumber daya perangkat keras komputer dan memberikan layanan kepada program-program lain. Contohnya itu seperti Windows, Linux, macOS, Android, dan juga iOS. Fungsi utama dari operating system adalah mengatur input atau output, mengelola memori, menjadwalkan tugas dan proses. Ada beberapa jenis sistem operasi. Yang pertama itu ada real-time operating system, dirancang untuk merespon dengan cepat terhadap kejadian, contohnya pada mesin industri. Kemudian yang kedua ada multi-user operating system, bisa digunakan banyak orang sekaligus, contohnya itu seperti server. Kemudian yang ketiga ada multitasking operating system, bisa menjalankan beberapa program sekaligus, contohnya itu Windows dan Linux. Kemudian yang keempat ada distributed operating system, ini mengelola banyak komputer agar bekerja seolah satu sistem. Kemudian yang terakhir ada embedded operating system, digunakan pada perangkat kecil, contohnya itu seperti router dan smartwatch. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu utilities. Nah, kalau utilities ini adalah program kecil dalam sistem operasi yang membantu pengguna melakukan tugas-tugas dasar. Contohnya itu apa? Yaitu program untuk membersihkan file sampah, kemudian antivirus, disk defragmenter, dan task manager. Utilities ini sangat membantu agar komputer tetap berjalan optimal dan aman dari gangguan. Oke, itu tadi pembahasan singkat mengenai input, output, storage, operating system, dan utilities. Sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan RAM dan hard disk, apa itu sistem operasi, serta contoh-contoh utilities yang sering kita pakai. Semoga video ini bermanfaat dan makin membuat kalian paham tentang dasar-dasar teknologi informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi kalau kalian ingin video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.